Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini Allah Ta'ala berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat saged sholat maghrib berjamaah, saged tahsin Quran, dan niki saling mengingatkan dalam thalabul ilmi khususan tentang tarbiyatul aulad fil Islam. Kita masuk risalah enggal nggih Bapak Ibu nggih, kita akan membahas tentang cara Islam mengajarkan para orang tua di pekan pertama kelahiran anak. Oke Bapak Ibu sekalian, kitab ini mengajak kita untuk memperhatikan peran penting orang tua, khususnya di hari-hari awal kelahiran maupun nanti juga sebelum lahir. Ditegaskan oleh Syekh Ahmad bin Mahmud Ad-Dib, penulis kitab ini, keluarga Bapak Ibu dalam pandangan Islam memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting. Sebab keluarga merupakan fondasi yang kokoh. Jadi kalau Islam itu seperti bangunan ya Bapak Ibu, maka fondasi masyarakat Islam itu ada pada keluarga. Di keluarga pula adalah hal yang subur untuk mencetak generasi penerus. Siapa yang akan meneruskan memakmurkan masjid ini? Berdakwah di Cangkilan dan sekitarnya, nggih, putra putri jenengan, anak turun jenengan. Dakwah di Cangkilan dan sekitarnya jalan napa mboten, makmur napa mboten, niku satu di antaranya hasil dari pendidikan di dalam keluarga. Oleh karena itulah memperhatikan peran keluarga ini menjadi sangat penting, karena di dalamnya anak-anak tumbuh dan berkembang. Malam ini kita mulai dengan pembahasan tuntunan Islam dalam meminta keturunan. Ini saya ikut alurnya kitab ini ya, karena saya juga membaca kitab yang lain, tapi ini kita pakai yang kitab ini untuk memudahkan. Nanti tetap ditambahi dari beberapa kitab yang lain. Mu'alif mulai dengan anjuran untuk memiliki keturunan. Tentu saja maksudnya pun keturunan yang soleh. Jadi ketika seorang menikah, maka diperintahkan kepadanya untuk berniat menikah dalam rangka mencari ridha Allah. Dan bagian dari mencari ridha Allah itu adalah ikhtiar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Ibnu Abbas, Bapak Ibu, beserta Mujahid, Ikrimah, dan Hasan al-Basri itu mengomentari satu ayat di surat Al-Baqarah 187. Allah Ta'ala berfirman, "Fal'an bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum." Maka sekarang campurilah mereka. Suami diperintah untuk mencampuri istri sebagai suami istri.
dan carilah apa yang telah Allah tuliskan atau tetapkan untuk kalian. Nah, Ibnu Abbas berkomentar, maksudnya adalah agar dari percampuran itu dikaruniai anak. Maka di dalam kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifau, Syekh Aswad mengatakan bahwa satu di antara tujuan menikah itu adalah untuk melanjutkan keturunan. Terus bapak yang soleh, ibu yang solehah itu ketika menikah dan berhubungan suami istri itu berniat agar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Sehingga keturunan inilah yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya dalam ibadah khusus, maka niatkan mencari ridha Allah agar mendapatkan keturunan yang soleh, sekaligus itu adalah sesuatu yang diizinkan, bahkan diperintahkan. Maksudnya pun kalau ada seorang lelaki begituan dengan wanita yang bukan istrinya itu kan haram. Kalau lelaki ini sudah menikah dan melakukannya dengan istrinya yang sah, maka kesenangan ini adalah kesenangan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena ada pahalanya. Bahkan Rasul mengatakan itu ada pahalanya, mendatangi istri itu ada pahalanya. Ini bagi yang suami istri nggih, masih lengkap nggih. Nek simbah-simbah ingkang sampun nggih ndongake anak putu mawon. Terus Bapak Ibu, sudah normal orang itu suka kepada anak. Jadi normalnya orang ya Bapak Ibu remen kalih atfal, suka dengan anak kecil. Dulu malah ini guyonan, tapi guyonan ilmiahnya dosen saya di psikologi UGM. Karena sudah situ itu. Dulu anaknya sempat jadi teman saya kuliah juga. Itu guyonannya serius ini. Guyonan tapi serius. Kata beliau begini, kalau ada wanita yang penuh kasih sayang dan calon ibu yang baik, itu tandanya adalah kalau ketemu sama anak kecil senang. Jadi kata beliau, kalau kamu mau ngetes, waktu itu kan kami masih mahasiswa nih. Kalau kamu mau ngetes calon istrimu itu orang yang kelak akan bisa baik dengan anak-anakmu atau tidak, gampang. Cari atau bawa anak kecil, temukan tahu dengan dia. Kalau dia kemudian bersikap yang baik kepada anak kecil itu, insya Allah besok dia calon ibu yang penuh kasih sayang. Terus, nah ini guyonan beliau ditambahi. Nah, kalau nggak bisa bawa anak, bawa kucing. Karena wanita yang penuh kasih sayang itu kalau ketemu kucing, ya tenang, ya ngelus gitu ya. Bukan kucingnya malah ditendang. Nah, moten itu kata dosen saya ya, Pak Profesor itu. Terus menurut beliau itu cara ngetes wanita itu penuh kasih sayang atau tidak gampang. Temukan dan dengan anak kecil atau kucing. Allah Ta'ala berfirman, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah zinah perhiasan kehidupan dunia. Jadi normalnya ya Bapak Ibu, orang itu senang dengan harta, senang dengan anak. Orang-orang beriman bukan hanya senang, tetapi mendapatkan harta dan anak dengan cara yang halal, yang Allah Ta'ala ridhoi. Dan kalau sudah mendapatkan harta dan anak keturunan, maka dia memanfaatkan dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang Allah Ta'ala ridhoi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian
dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para orang tua atau calon orang tua itu diperintahkan untuk berdoa meminta keturunan yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan kepada kita kisah Nabi Zakaria. Bapak Ibu ngertos Nabi Zakaria sudah sampai tua nggak punya anak. Padahal dakwah waktu itu Nabi Zakaria nggak yakin nih dakwah bisa lanjut nggak ini kalau tidak dari anak saya sendiri. Karena situasinya memang berat. Waktu itu Romawi menguasai Baitul Maqdis, ditekan sedemikian rupa sehingga situasi muslimin, orang-orang yang bertauhid saat itu lemah. Nah, saat Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Bunda Maryam, waktu itu belum bunda ya, masih gadis Maryam. Jenengan pernah lihat napa niku foto Masjid Al-Aqsa nggih? Yang luas, bukan yang Masjid Al-Aqsa niku yang kubahnya hitam atau kubahnya emas. Hitam mau emas. Lah kok di gambar-gambar itu kalau Masjid Al-Aqsa yang ditunjukkan yang emas. Eye catching. Ternyata dua-duanya masuk dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Sudah diteliti ini. Bahkan sudah ada, saya sempat kuliah khusus tentang Baitul Maqdis. Itu ada dosen kami, itu langsung dapat izin waktu itu, sebelum sebenarnya sekarang guys, sudah lama itu meneliti langsung. Namanya Dr. Haisam Aratrud. Itu beliau kemudian meluncurkan hasil risetnya tentang kompleks Masjid Al-Aqsa dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional. Salah satunya adalah Jalan Islamic Jerusalem Journal Journal ya, Research Journal itu beliau mengatakan di dalam risetnya itu sudah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya punya Inggrisnya maupun Indonesianya. Itu judulnya Buku Emas Baitul Maqdis. Itu bisa dibaca di situ. Ada foto-fotonya, ada denaknya, ada proses penelitiannya. Bapak Ibu, kompleks Masjid Al-Aqsa itu 14,2 hektar. Kalih tanggilan luas mana, Pak? Luas pun Ibu. Luas Masjid Al-Aqsa 14,2 hektar. Tanggilan luasnya berapa hektar, Pak? Pinten? 9 kira-kira. Oh ya, kalah berarti. Itu dikisahkan bahwa mihrabnya Ibunda Maryam itu di pojok bawah. Kalau di peta nih, pojok bawah kanan. Berarti pertemuan antara dinding timur, yang kanan timur ya, dan dinding selatan. Nah, di pojok situ. Kalau jenengan buka yang peta Masjid Al-Aqsa yang bahasa Arab, risetnya Dr. Khalid Al-Awaisi, di pojok itu sekarang disebut sebagai Minarah Mahdi Isa, menara Nabi Isa. Maksudnya gitu. Kenapa? Karena ada yang meriwayatkan waktu kecil itu Nabi Isa dirawat ibunya, sempat dirawat di mihrabnya tersebut. Nah, melihat masuk ke mihrabnya Maryam, waktu itu Maryam sedang beribadah, lalu melihat di sisi Maryam itu ada buah-buahan yang tidak sesuai musimnya. Umpamanya bukan musim durian kok ada durian gitu. Itu umpamaan yang ke Indonesia, kan mereka betul mungkin gitu. Itu mereka apa? Buahnya anggur, kurma, zaitun, tapi raosipun radi buatan sekeco kalau dimakan langsung. Nah, itu buah itu ada tidak musimnya. Maka ketika Zakaria bertanya, Maryam jawab, ini dari sisi Allah Ta'ala. Dari kejadian itu, Nabi Zakaria yakin bagi manusia mungkin susah, bahkan mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Zakaria kembali ke mihrabnya. Hunaka da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya itulah Nabi Zakaria itu kemudian berdoa.
Nah, kalau mihrabnya Maryam tadi di pojok kanan bawah, maka di dalam penjelasan para ulama, mihrabnya Nabi Zakaria ini ada yang neliti khusus tentang mihrab. Judulnya itu Tarif Ma'alim Masjid Al-Aqsa. Saya pas punya kitabnya karena ikut kuliah jadi dapat kitabnya itu. Jadi itu sejarah tentang bangunan-bangunan yang ada di kompleks Masjid Al-Aqsa. Nah, mihrab Nabi Zakaria itu di tengah bawah. Jangan, nah tadi yang dekat dengan Masjid Kibli atau masjid yang warna kubahnya itu hitam. Yang agak bawah, kalau di peta kan dia biasanya di bawah tengah. Nah, di dekat situ itu. Nanti di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada satu lagi kata mihrab. Itu mihrab Nabi Daud. Seingat saya di surah Shad. Nah, kalau mihrab Nabi Daud itu letaknya di kubah silsilah. Kubah silsilah adalah kubah di samping persis Kubbatus Sohrol. Di samping persis kubah emas atau kubah batu. Nanti jangan lihat di gambar di fotonya itu ada namanya kubah silsilah. Itu adalah titik paling tengah di Masjid Al-Aqsa. Kalau titik paling penting itu as-sohro, batunya. Tapi kalau titik paling tengah diteliti oleh para sejarawan itu di kubah silsilah. Disitulah menurut sejumlah ulama itu adalah mihrabnya Nabi Daud. Jadi 3 kata mihrab dalam bentuk tunggal itu semuanya merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Makanya saran saya Bapak Ibu jangan cari fotonya. Nanti kalau nggak punya minta nih Ustaz Setiawan Pak. Nah nanti di sajadah ada itu hasil penelitian para sejarawan tentang kompleks Masjid Al-Aqsa beserta nama-namanya. Termasuk tadi 3 titik mihrab tadi. Nah kembali ke sini, maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala melihat kejadian di mihrabnya Maryam, yaitu muridnya sekaligus adik iparnya. Ada yang mengatakan adik ipar, ada yang mengatakan ponaan. Tapi yang lebih kuat kalau dihitung-hitung memang apa nih? Ponaan apa adik ipar? Nah, lalu beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, berikanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak turun yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau itu maha mendengarkan doa. Surat Ali Imran ayat 38. Ibu-ibu yang sudah nomor sudah atas pribon pengen tak ngomongan melek boten. Jadi doanya sakit diamalkan nih. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi ini adalah tuntunan dari Allah kepada kita. Karena kisah-kisah nih Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu kisah-kisah yang kita dianjurkan untuk merenungkannya, bahkan kalau mampu melakukannya. Nah berarti kalau ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu, bahkan ini yang belum menikah ini, beberapa ini belum menikah di depan saya ini. Nah itu doa dengan doa ini. Nanti dalam riwayat yang lain kan ada doa Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku anak turun yang minas sholihin. Nah, begitu pula doa orang-orang beriman yang tadi sudah saya baca di depan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya mau tanya Bapak Ibu, tadi Nabi Zakaria waktu doa minta anak sudah punya anak belum? Belum. Rabbi habli minas sholihin, ini juga kata ulama, itu juga ketika yang berdoa belum punya anak. Yaitu salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sehingga kita dianjurkan meminta keturunan yang minas solihin atau yang dari dzurriyyatan thayyibah. Begitu pula Allah Ta'ala juga ajarkan kepada Nabi selain Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria untuk minta keturunan ketika susah, nggak punya anak juga. Dalam riwayat ini contohnya di tafsirnya Ibnu Katsir itu juga Nabi Ishaq itu juga diuji oleh Allah sampai sepuh belum punya anak, sampai kemudian berdoa dan lalu punya 2 anak. Satu di antaranya adalah Yakub yang kemudian nanti menjadi nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita meminta keturunan di saat yang sama, kita harus yakin bahwa yang memberi kita keturunan dan yang menjamin rezeki anak keturunan kita itu langsung Allah. Ini Allah mengingatkan orang tua yang takut, wah nanti kalau punya anak gimana, nanti anak saya yang ngurusi siapa? Tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi Bapak Ibu, waktu kecil jenengan ya hidup alhamdulillah sampai sekarang cukup itu ya karena rezeki dari Allah. Begitu pula anak-anak jenengan ya. Anak-anak kita itu yang menjamin rezekinya bukan kita tapi langsung Allah. Inna qatlahum kana khata'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka anak-anak itu adalah khata'an kabira, dosa yang sangat besar. Oleh karena itu bagian dari ikhtiar orang-orang beriman adalah meminta keturunan yang soleh dan yakin bahwa keturunannya kelak yang ngurus Allah sebagaimana dulu kita diurus oleh Allah, kita di perut ibu kita ya diurus oleh Allah, lahir selamat diurus oleh Allah, jadi bayi diurus oleh Allah, anak-anak terus remaja terus sekarang bisa kerja juga diurus oleh Allah. Jadi kita harus yakin kalau suatu kali kita itu meninggal dunia, insya Allah anak kita diurus oleh Allah. Harus yakin. Allah mengatakan nahnu narzuquhum. Didahulukan anak-anak kita. Kami yang memberi rezeki mereka, anak-anak kalian itu. Baru kalian. Jadi dengan inilah Bapak Ibu kita harus yakin dengan Allah. Nah, bagian dari meminta keturunan yang soleh Bapak Ibu, para ulama sepakat yaitu dengan memilih istri yang solihah atau kalau ibu-ibu pria yang soleh. Ini bagi yang belum. Bagi yang sudah berarti jenengan punya tanggung jawab mendidik istri atau suami jenengan menjadi istri solihah, bapak-bapak atau lelaki yang soleh. Kalau sudah punya anak, berarti ya sudah anak ini sama mantunya jenengan didik untuk jadi lelaki soleh dan wanita solihah. Nah ini bagi yang sudah menikah, maka ini untuk pengingat sekaligus untuk bahan menasehati anak-anak jenengan. Terus para ulama sepakat jalur untuk mendapatkan anak turun hanya melalui pernikahan, bukan perzinaan. Jelas nggih? Terus sampai-sampai kata ulama para nabi teladan kita semua itu tidak ada kecuali lahir karena pernikahan dan tidak ada kecuali menikah. Jadi para nabi yang menikah itu semuanya menikah, tidak ada yang berzina, tidak ada nabi berzina. Itu cara Allah untuk menjaga kemurnian dan kebersihan nasab para nabi.
Mereka tidak lahir dari perzinahan dan mereka tidak berzina. Ini beda ngapunten nggih dengan Injil dan Taurat. Karena Injil dan Taurat itu kemasukan kisah-kisah Israiliyat, bukan kisah sebenarnya itu ya. Cerita-cerita dongeng-dongeng nggak karuan, nabi-nabi di dalam Injil Perjanjian Lama, yaitu Taurat atau yang baru, itu naudzubillahi min dzalik. Ini karena saya dulu peneliti, bapak saya kristolog, jadi ya saya baca. Itu memang penghinaan kepada para nabi itu naudzubillah. Sangat menjijikkan. Nah, Islam menjamin para nabi tidak lahir karena zina dan tidak berzina. Karena melahirkan keturunan yang soleh itu harus melalui pernikahan yang baik. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang telah menikah dengan cara yang baik. Pun kalau ada kurang dan salahnya, ya ditaubati sungguh. Wong sudah beda dosanya. Ya berarti tugasnya adalah memperbaiki. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin menegaskan dari beberapa hadis, ini agak panjang, mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oh, yang hadis kita pernah berikutnya mawon nggih. Ini saya bacakan mawon ayat yang disitir oleh Syekh Ahmad bin Mahmud ini. Ada surat An-Nahl ayat 72 dan surat Ar-Rum ayat 21. Kalau Ar-Rum 21 niku anu nggih, terkenal nggih. Ayat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah ciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, maksudnya manusia. Ini perlu dipertegas karena sekarang Indonesia kemarin ada berita heboh, ibu-ibu, bapak-bapak ngertos? Pemuda Jawa Barat nikah dengan atas sering viral nih loh, nggak tahu bener apa enggak ini. Nikah dengan apa kemarin anime. Jadi tokoh anime itu dibuatkan boneka atau semisalnya itu nikah. Saya moga-moga itu hanya guyon ya, tapi yang asli bener itu di Jepang. Oh, kalau itu saya lengkap karena penelitian terus agak lengkap itu. Ada orang Jepang nikah sama hewan. Mohon maaf, perlu saya sebut nama hewannya? Kucing, anjing, bebek. Nikah nih, naudzubillah. Ada yang nikah sama tiang begini nih, tiang cagak ini. Ada yang nikah sama boneka. Yang termasuk menggelisahkan orang Jepang sendiri, sekarang mulai ada pernikahan dengan diri sendiri. Namanya solo wedding. Ini sempat jadi penelitian teman-teman psikologi karena ada orang merasa tidak dipahami orang lain, akhirnya nikah dengan dirinya sendiri. Maka Allah tegaskan itu nggak akan bikin sakinah. Pasti tidak akan tentram hidupnya. Tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Kalau pengen sakinah, mawaddah, rahmah, itu sampai di antara syaratnya adalah nikah dengan sesama manusia dari lawan jenisnya. Jadi lelaki dengan lelaki juga pasti tidak akan bisa tentram. Wanita dengan wanita pasti juga tidak akan tentram. Senang bisa, tentram nggak bisa. Pasti selalu gelisah, selalu ada yang kurang. Makanya Bapak Ibu ditemukan penyakit-penyakit kejiwaan, bahkan penyakit fisik terjadi karena pernikahan sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Jeruk kok sama jeruk kan tidak cocok. Kalau minuman jeruk cocok, tapi kalau laki kok sama laki, perempuan sama perempuan, nauzubillah min dzalik. Begitu pula manusia kok menikah dengan hewan, menikah dengan tiang rumah, menikah dengan, mohon maaf ya, di Jepang lagi dengan manekin. Ada lagi yang menikah dengan anime tadi, itu juga di Jepang. Nah, tapi kabar baiknya, alhamdulillah karena dakwah saudara-saudari kita muslimin, Jepang termasuk negara yang paling cepat pertumbuhan Islamnya. Ini kabar baiknya.
Kalau ada yang mau beli tanah di Jepang, nanti bisa kita komunikasi. Ada tanah dijual harganya 10.000 per meter persegi. Pripun? Purun mboten? Tapi tinggalnya di Jepang. Ditawarkan itu. Salah satunya di provinsi yang dari bulan Agustus 2007 tidak lagi ada anak lahir sehingga kotanya bangkrut, nggak ada orang, rumahnya gede-gede bagus-bagus kosong, harga tanahnya murah. Pripun? Tertarik? Nah, kalau tertarik nanti Masjid Tanggilan bikin panitia, nanti saya komunikasikan ke teman-teman di sana. Insya Allah ada jalurnya. Allah alam sab, demikian Bapak Ibu, kita cukupkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita anak turun yang dzurriyyatan thayyibah, yang qurrata a'yun, yang insya Allah membawa kedua orang tuanya ila jannah. Mari kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.